bersiap-siap menyelesaikan pidatonya. Jika pembicara masih berpidato lebih dari 30 detik setelah latar belakang virtual merah dipasangkan, pembicara tidak disertakan dalam pemilihan pembicara terfavorit. Terima kasih, kembali ke penilai umum. Baik, terima kasih Gus Mas Sartono untuk penjelasan mengenai tanggung jawab Anda dalam sesi ini. Lalu untuk role selanjutnya, yaitu terkait dengan pemerhati bunyi tanpa makna, yaitu yang akan didemonstrasikan oleh Toastmaster Safira. Toastmaster Safira, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Toastmaster Lutfi. Perkenalkan, nama saya Safira. Saya dari Toastmaster Batavia. Jadi tugas saya untuk hari ini adalah untuk menghitung bunyi-bunyi dan kata-kata penopang pada setiap pembicara. Bunyi-bunyinya termasuk pada kata-kata yang berlebihan dikatakan, bisa ya atau Anda tahu, atau bisa juga saya menghitung bunyi pengisi jeda seperti ah, dan kata-kata yang berulang seperti saya, begini, itu. Pada akhir pertemuan saya akan melaporkan kata-kata berulang dan hasil dari pencatatan saya kepada para pembicara dan tamu-tamu. Kembali ke Toastmaster Lutfi. Baik, terima kasih Toastmaster Safira. Lalu untuk role selanjutnya, mengenai pengumpul suara yang akan dipimpin oleh Toastmaster Melani. Waktu dan saya Terima persilahkan. kasih. Perkenalkan, saya Toastmaster Melania yang hari ini bertugas sebagai penghitung suara. Sebagai penghitung suara, tugas saya adalah menghitung suara. Di pertemuan hari ini ada 3 sesi penting, yaitu sesi pidato dipersiapkan, sesi pidato dadakan, dan sesi penilaian. Di setiap akhir sesi akan disediakan waktu bagi setiap yang hadir di Zoom ini untuk memilih pembicara yang terfavorit menurut kriteria Anda. Dan untuk caranya, silakan langsung melalui jalur pribadi Zoom ke saya menuliskan namanya. Terima kasih, kembali kepada penilai umum Toastmaster Lutfi. Baik, terima kasih Toastmaster Melani. Sedikit mengonfirmasi, untuk sesi pemungutan suara ini dilakukan melalui Zoom ya, bukan melalui link. Tidak, melalui langsung jalur pribadi di Zoom ya. Baik, baik. Terima kasih Toastmaster Melani atas penjelasannya. Lalu yang terakhir, tanggung jawab dan tugas saya sebagai penilai umum yaitu untuk melakukan observasi mulai dari awal meeting hingga akhir meeting atau akhir pertemuan di pagi ini untuk melakukan observasi dan penilaian yang mana akan bermanfaat untuk agenda-agenda ke depannya. Mungkin demikian untuk penjelasan dari tim evaluasi di pagi ini. Saya kembalikan ke pengarah acara Toastmaster Brian. Terima kasih. Terima kasih atas Mas Lutfi dan rekan-rekan tim dari evaluasi. Selanjutnya kita akan memulai agenda pertama pada hari ini, yaitu pidato dipersiapkan gitu. Nah, untuk pembicara pertama kita akan mendengarkan pidato 10 sampai 15. Oh, mohon maaf. Terkait dengan Oke, mungkin untuk mengenal lebih lanjut terkait dengan pembicara pada pertama pada pagi hari ini, saya akan langsung mengundang evaluator DTM Ade Herawan untuk mengenalkan proyek atau judul speech yang akan dibawakan oleh Toastmaster Lilik. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan.
Terima kasih Toastmaster Brian. Selamat pagi rekan-rekan Toastmaster dan para tamu. Pada pagi hari ini Toastmaster Lili akan menyampaikan pidato yang akan disampaikan nanti di kontes divisi I Toastmaster Internasional. Jadi untuk rekan-rekan para tamu, perlu saya informasikan bahwa di Toastmaster ada kompetisi atau kontes pidato reguler yang setiap 1 tahun sekali diadakan. Salah satunya yaitu pidato dipersiapkan. Nah, Toastmaster Lili ini adalah salah satu perwakilan dari area yang akan maju di kontes divisi E. Nah, hari ini pidato yang akan disampaikan Toastmaster Lili sedikit berbeda dengan proyek pidato Toastmaster lainnya, kan? Dan juga saya akan nanti menyampaikan umpan balik evaluasi terhadap pidato Toastmaster Lili berbeda juga dengan pembicara lainnya, karena nanti saya akan menyampaikan umpan balik terkait sesuai dengan form penilaian juri ketika Toastmaster Lili nanti tampil. Harapannya dengan adanya umpan balik hari ini, Toastmaster Lili bisa tampil lebih baik, dan juga tentunya kita doakan semua Toastmaster Lili bisa meraih gelar juara di kontes divisi nantinya. Tanpa perlu panjang lebar lagi, kita sambut Toastmaster Lili dengan judul pidato Cukup. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas. Lili, kamu itu cuma bisa urus anak dan rumah. Nggak bisa apa-apa. Cuma numpang hidup. Jika perkataan tadi dilontarkan kepada Anda, apa yang Anda rasakan dan lakukan? Rekan-rekan Toastmaster dan para tamu, perkataan itu memberi keyakinan bahwa saya tidak istimewa, tidak berharga, dan tidak bermanfaat. Silakan mengangkat tangan jika Anda tidak suka dihina. Terima kasih, saya juga. Lalu apa yang saya lakukan? Saya mulai menggali lubang, mengubur cita-cita, impian, dan semua potensi yang saya miliki. Sejak kecil, saya tidak menarik dan cantik. Tubuh kurus tinggi rata. Hidung pesek. Rambut apalagi mengembang seperti singa. Dan yang paling memalukan adalah saya punya betis yang besar, berbulu lagi. Nah, ada yang mulai penasaran rupanya. Di sekolah saya juga tidak pandai. Sampai orang tua pernah memeriksakan otak saya ke dokter. Mereka mungkin heran, mengapa daya tangkap saya terhadap pelajaran lemah sekali. Masuk di dalam perkuliahan, boleh dikatakan lulus dengan standar cukup. Masuk di dalam pernikahan, saya menjalankan peran dan tugas tanggung jawab dengan standar cukup. Cukup menjadi istri yang hormat dan tunduk kepada suami. Cukup menjadi ibu yang melahirkan 3 anak dengan normal dan merawatnya. Hidup saya aman, nyaman, dan tenang. Cukup? Apa lagi? Sampai akhirnya saya bertemu dengan tempe yang memberikan perubahan makna tentang arti cukup. 12 tahun yang lalu, ketika saya sedang mengemas tempe,
Anak saya yang bungsu menarik-narik daster sambil menggosok matanya yang sedang mengantuk. Mama, ayo bobo, tuh. Kulirik jam dinding, menunjukkan pukul 10 malam. Lantas kamu sudah mengantuk, nak? Mama juga lelah. Pikiranku menerawang. Andai membuat tempe itu seperti pidato di Toastmaster, cuma 5-7 menit. Saya akan punya waktu untuk menidurkan anak dan badan saya. Belum lagi jika tempe gagal diproses, rusak, busuk, dan akhirnya dibuang. Marah, putus asa, ingin rasanya segera meninggalkan pekerjaan ini. Di tengah kemarahan dan putus asa, saya berkata, ini terakhir kalinya membuat tempe. Pagi itu datang seorang bapak dengan kaki yang bengkak karena ginjalnya terganggu. Dengan langkah terseret-seret memasuki rumah, hendak mengambil tempe yang akan dijual. Tidak lama datang seorang bapak tua. Dengan langkah yang tergopoh-gopoh masuk rumah mengambil tempe, ingin segera pulang dan menyuapi istrinya yang sedang terbaring sakit. Melihat pemandangan seperti itu, ada suara lembut berbisik. Li, kamu lihat dari usia dan kondisi mereka. Tidak ada yang mereka bisa lakukan selain menjual tempe. Jika kamu memutuskan untuk berhenti dan berkata cukup sampai di sini, bagaimana nasib anak dan istri mereka? Suara itu menyadarkan saya bahwa hidup yang tidak bisa dibanggakan ini ternyata bisa bermanfaat untuk orang lain. Suara itu membuat saya bangkit, kembali belajar, menggali potensi yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan jika hari ini saya berdiri, menantang diri di dalam kontes, itu artinya saya tidak lagi mau terpuruk, mau menggali potensi yang bisa bermanfaat untuk menolong orang lain. Rekan-rekan Toastmaster dan para tamu, kapan terakhir kalinya kita kecewa dan marah dengan keadaan, sehingga membuat kita membenarkan diri, menghabiskan waktu hidup kita untuk diri sendiri? Hidup untuk diri sendiri tidak pernah ada kata cukup. Tapi hidup bermanfaat bagi orang lain, itu baru cukup. Pengarah acara. Wow, kita beri applause sekali lagi untuk Toastmaster Lilik. Luar biasa speech-nya, mungkin terkait cukup, tapi ini sangat luar biasa. Terima kasih Toastmaster Lilik untuk pesan yang disampaikan terkait dengan hidup tidak akan pernah cukup, tapi hidup bermanfaat itu lebih bermakna daripada kita terus mengeluh terkait dengan kondisi kehidupan. Terima kasih atas pesannya. Baik, kita akan menuju ke pembicara kedua kita, yaitu Toastmaster Bambang Bayu Aji. Saya akan mengundang evaluator Toastmaster Bambang untuk menjelaskan proyek apa yang akan Toastmaster Bambang sampaikan dan accomplish
di meeting kali ini. Untuk itu saya akan mengundang Toastmaster Dian Halim untuk menyampaikan informasi dan mengenalkan pembicara kedua kami. Toastmaster Dian. Ya, baik, terima kasih pada pengarah acara, rekan-rekan Toastmaster dan juga para tamu. Hari ini saya akan menjadi penilai dari Toastmaster Bambang yang akan menyampaikan pidato di jalur presentasi mastery tingkat 4 dengan proyeknya adalah Managing a Difficult Audience atau menangani audiens yang sulit. Di sini sebetulnya waktunya adalah secara total keseluruhan itu waktunya 10-15 menit. Jadi nanti di sini Toastmaster Bambang akan menyampaikan pidato 5-7 menit. Kemudian ada juga nanti tanya jawab mungkin ya. Tanya jawab bukan tanya jawab sih, sebetulnya merespon gangguan dari audiens itu sisanya. Jadi secara keseluruhan adalah waktunya 10-15 menit. Kemudian tujuan dari proyek ini adalah agar anggota dapat berlatih keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan menghadapi audiens saat melakukan presentasi di luar klub Toastmaster. Dan saya tidak akan mengevaluasi pidato atau isi pidatonya, tapi lebih ke arah bagaimana cara merespon Toastmaster Bambang terhadap audiens. Baik, untuk rekan-rekan Toastmaster dan juga para tamu, sekali lagi mari kita berikan sambutan yang meriah kepada Toastmaster Bambang untuk memberikan pidatonya dengan judul Sebuah Cerminan Hidup, Sebuah Cerminan Hidup Toastmaster Bambang. Terima kasih, Kak Dia. Selamat pagi rekan-rekan Toastmaster yang saya hormati dan rekan tamu. Pernahkah kalian menonton film yang begitu membekas dalam ingatan, bahkan sejak kecil? Saya pernah, waktu itu saya masih anak-anak, dan saya menonton sebuah film yang membuka mata saya sejak dini dan mengubah cara saya memandang dunia. Judulnya adalah Less Than Zero di tahun 1987. Film ini bukan sekedar hiburan, film ini adalah peringatan. Ia memperlihatkan bagaimana narkoba bisa menghancurkan hidup seseorang, mengikis harga diri, bahkan membuat kehidupan seseorang lebih rendah dari nol. Plotnya adalah bercerita mengenai 3 sahabat, mereka bernama Kay, Blair, dan Julian. Remaja dari keluarga kaya di Los Angeles. Mereka punya segalanya, uang, pesta, dan kebebasan. Tetapi ternyata memiliki segalanya tidak menjamin kebahagiaan. Julian yang diperankan oleh Robert Downey Jr. adalah contoh nyata dari kehancuran akibat narkoba. Ia anak yang berbakat, penuh potensi, tetapi kecanduan narkoba menghancurkan semua mimpinya. Dari seorang pemuda yang penuh harapan, ia jatuh menjadi seorang yang kehilangan kendali atas hidupnya. Terjebak dalam hutang, putus asa, dan bahkan diperlakukan seperti barang oleh orang-orang yang ingin memanfaatkannya. Saya masih kecil ketika menonton film ini, tapi dampaknya luar biasa. Film ini memberi saya kesadaran bahwa narkoba bukan sekedar gaya hidup, tetapi jalan menuju kehancuran. Saya melihat Julian seperti cermin yang memantulkan cahaya kelam. Sejak saat itu, saya tahu bahwa dalam hidup ada jalan yang harus dihindari, tidak peduli seberapa menggoda
atau mudahnya itu terlihat. Kisah dari film ini juga menyadarkan saya akan pentingnya teman yang baik. Dalam film ini, Clay, temannya, berusaha untuk menyelamatkannya, tetapi terkadang tidak peduli seberapa besar kita ingin membantu seseorang, perubahan hanya bisa datang dari diri mereka sendiri. Teman-teman, dalam hidup ini, kita selalu dihadapkan pada pilihan. Apakah kita ingin berada di jalur yang membuat kita berkembang, atau mengambil jalan yang terlihat menyenangkan tapi membawa kita menuju kehancuran. Film Less Than Zero mengajarkan saya satu hal penting, hidup ini berharga, jangan biarkan apapun, termasuk narkoba, mengambil kendali atas diri kita. Saya berada di sini hari ini karena saya memilih untuk belajar dari kisah dari film ini. Bukan mengulang kesalahan. Saya harap kita Master semua Bambang, film kan hanya hiburan. Bagaimana caranya bisa menyadarkan seseorang? Ya itu terlalu utopis itu. ada makna di dalam film ini sebenarnya yang bisa kita ambil. Jadi saya berada di hari ini karena saya memilih untuk belajar dari film ini, akan mengulang kesalahan dari film ini. Nah, saya harap kita semua ada di ruangan ini juga memilih untuk mempelajari hidup yang lebih bernilai, lebih dari 0. Terima kasih. Terima kasih, kembali ke pembawa acara. Kak Terima Bambang, kasih, kita beli applause sekali lagi kepada Toastmaster Bambang udah atas selesai ya? Udah selesai nih Kak? Pidatonya Kak Bambang udah selesai? Sudah, Kak. sudah selesai atau ini part dari skenario? Saya sungguhan tanya. Udah kayaknya. Silakan kalau bertanya. Silakan. Enggak, saya tanyanya ini sudah selesai pidatonya Kak Bambang. Sudah, Kak. Belum ya? Udah. Udah selesai, Kak? Sudah ya? Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih skenario ini. Terus Master Bambang saya rasa menyampaikan pelajaran terkait film yang sangat baik. Tadi filmnya adalah Less Than Zero, dan apa yang Toastmaster Bambang pelajari dari film itu adalah yang paling utama, narkoba adalah jalan kehancuran, begitu. Dan kedua adalah untuk selalu mempunyai teman baik, untuk selalu remind kita, mengingatkan kita apa yang baik dan apa yang buruk, akhirnya kita harus menjauhi hal-hal tersebut, begitu. Terima kasih Toastmaster Bambang. Terakhir kita akan menuju ke pembicara ketiga kita, yaitu akan disampaikan terkait proyek pembicara ketiga kita oleh evaluator, yaitu Toastmaster Sabrina Fitria.
Toastmaster Sabrina Fitria. Toastmaster Brian, untuk Toastmaster Yohana akan dinilai oleh Toastmaster Anom. Toastmaster Anom, silakan memperkenalkan Toastmaster Yohana. Oke, terima kasih Toastmaster Monica. Saya mempersilakan Toastmaster Anom untuk menjelaskan proyek pidato dari Toastmaster Yohana. Oke, baik. Terima kasih kepada pengarang acara Toastmaster Brian. Pada siang ini saya akan menjadi penilai dari Toastmaster Yohana. Kak Yohana akan menyampaikan pidato dalam pathway penguasaan presentasi tingkat 2, proyek memahami gaya komunikasi Anda dengan judul Menemukan Suara Saya. Tujuan dari proyek ini, satu adalah untuk supaya anggota dapat mempelajari berbagai gaya komunikasi dan mengetahui gaya utama mereka. Yang kedua adalah agar supaya anggota dapat berbagi dampak gaya komunikasi mereka terhadap orang lain. Toastmaster Yohana Elma Sadeli, Menemukan Suara Saya. Menemukan Suara Saya, Toastmaster Yohana Elma Sadeli. Silakan. Selamat pagi rekan-rekan Toastmasters dan para tamu yang terhormat. Apakah suara saya terdengar? Oke. Terdengar. Bayangkan rekan-rekan Toastmasters dan para tamu yang terhormat adalah seorang astronot. Berdiri di luar angkasa yang gelap gulita, namun dihiasi dengan cahaya bintang-bintang yang gemerlap. Anda siap menjelajahi alam semesta yang belum pernah dikunjungi. Dan rasa melayang-melayang adalah kadang perasaan yang sama saya rasakan ketika saya memutuskan untuk berbicara di depan teman-teman semua. Menurut saya, setiap pidato adalah sebuah perjalanan ke hal yang tidak diketahui. Sebuah tantangan yang mendorong saya keluar dari zona nyaman saya sebelumnya. Apakah teman-teman di sini pernah menonton film Interstellar sebelumnya? Boleh angkat tangan yang sudah pernah menonton film ini? Nah, terima kasih banyak. Saya juga baru akhir-akhir ini mendapat kesempatan untuk menonton film ini. Dalam rangka perayaan ulang tahun film ini yang ke-10, film ini kembali ditayangkan di bioskop. Dan seperti dalam plot film Interstellar, di mana Cooper, sang pemeran utama, harus menemukan jalan melalui ruang dan waktu. Kali ini saya pun menjalani eksplorasi untuk menemukan bagaimana saya berkomunikasi dan terhubung dengan orang lain. Mari kita mulai perjalanan untuk menemukan gaya komunikasi saya. 3, 2, 1. Oke, pertama saya buka situs web Toastmaster-nya dan ambil tes yang tersedia di dalam modulnya. Saat saya mengambil tesnya, kok rasanya seperti tes psikologi, tapi untungnya ini pendek dan tidak banyak pertanyaan ya. Setelah mengambil tesnya, hasilnya langsung keluar, dan yang paling tinggi adalah gaya komunikasi yang suportif dengan 5 poin. Saya lanjut bahas membaca hasil tes gaya komunikasi dari situs webnya. Suportif. Gaya ini tenang, stabil, mudah didekati, tulus, dan lembut. Wah, saat saya baca hal tersebut dalam hati saya langsung, ini kok saya banget gak sih? Tapi bisa jadi juga ini efek yang dirasakan sama saat ketika kita membaca horoskop, yaitu efek Barnum. Ya udah, saya baca-baca lagi deh, saya lanjut baca-baca lagi jenis-jenis gaya komunikasi lainnya.
Karena menurut hasil yang didapatkan, yang kedua paling tinggi yang saya dapatkan adalah gaya komunikasi analitikal dengan 3 poin. Saya baca lagi, analitikal. Gaya ini tepat, akurat, analitis, dan logis. Dipikir-pikir lagi, sepertinya kadang saya seperti ini deh. Setelah saya membaca-baca materi yang ada di situs web Toastmasters, saya merenung soal hasil gaya komunikasi yang saya dapatkan. Yang paling atas yaitu suportif dan analytical. Namun, ada beberapa bagian yang menurut saya kedua gaya komunikasi tersebut ini berlawanan. Di satu sisi, gaya suportif ini berfokus kepada empati dan hubungan emosional. Di sisi yang lain, gaya analytical berfokus kepada data dan penalaran logis. Hal ini menurut saya mirip dengan analogi hati dan otak. Dan saya teringat dengan film Interstellar yang akhir-akhir ini saya nonton. Karena di film ini ditunjukkan bahwa tidak hanya logika atau emosi yang penting, tetapi keseimbangan dari kedua hal tersebut. Dan itulah yang saya temukan dalam gaya komunikasi saya. Saya bisa menjadi suportif dan empatik, tapi juga tetap logis dan jelas dalam menyampaikan pesan. Teman-teman Toastmasters dan para tamu yang terhormat, setiap orang pasti memiliki gayanya sendiri dalam berkomunikasi. Menemukan gaya komunikasi kita adalah sebuah eksplorasi yang membantu kita lebih memahami diri sendiri dan orang lain. Dan saya pun belajar dan menemukan gaya komunikasi saya yang terbaik, yaitu dengan menyeimbangkan gaya komunikasi yang suportif dan analitikal, emosi dan logika, seperti dalam film Interstellar. Terima kasih banyak teman-teman, kembali ke pengarah acara. Terima kasih Toastmaster Yohana. Kita beri applause sekali lagi untuk Toastmaster Yohana telah menyelesaikan proyek terkait dengan pidatonya. Begitu, dan saya menggarisbawahi pentingnya untuk mengetahui gaya komunikasi, dan di sini Toastmaster Yohana juga mengingatkan kita bahwa berlebih di satu sisi itu mungkin tidak baik. Akhirnya perlu ada keseimbangan antara logika dan juga emosi. Terima kasih Toastmaster Yohana atas pesan yang disampaikan. Baik, rekan-rekan Toastmaster, sebelum kita beranjak ke sesi kedua, saya ingin meminta untuk ke pewaktu Toastmaster Sartono untuk melaporkan bagaimana teman-teman speaker mematuhi peraturan terkait waktu, begitu. Kepada Toastmaster Sartono, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Berdasarkan catatan waktu saya, untuk Kak Lili itu 7 menit 36 detik, untuk Kak Bambang sampai dikembalikan ke pembawa acara 6 menit 5 detik, dan untuk Kak Yohana 6 menit 1 detik. Terima kasih. Terima kasih atas laporannya, Toastmaster Sartono. Kemudian untuk penghitungan dari pengumpulan suara, mungkin saya akan Toastmaster Monica ada catatan? Jadi hanya Yohana yang memenuhi waktu, karena Kak Bambang itu seharusnya berpidato 10-15 menit. Seperti itu. Baik, Jadi terima kita kasih. sudah langsung menemukan pembicara terfavorit kita hari ini, Yohana. Baik, terima kasih. Kita beri applause Toastmaster Yohana sudah menjadi pembicara terfavorit pada pagi hari ini. Kita mungkin bisa beranjak ke agenda sesi kedua kita, yaitu pidato dadakan yang akan dipandu oleh Toastmaster Monica Pasaribu. Tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan Toastmaster Monica untuk memandu acara di sesi kedua.
Terima kasih pengarah acara Toastmaster Brian. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Pada hari ini kita akan memulai masuk ke sesi pidato dadakan. Nah, apa sih sesi pidato dadakan itu? Di sini kita bisa berlatih untuk berpidato secara singkat, 1 sampai 2 menit saja. Nanti sebelum berbicara, pastikan kita bisa melihat waktu Kak Sartono. Jadi kalau waktunya sudah 1 menit, Kak Sartono akan mengganti layar menjadi hijau, 1,5 menit kuning, lalu 2 menit sampai kita selesai berbicara itu merah. Nah, kalau kita berbicara setelah 1 menit dan sebelum 2 menit 30 detik, kita bisa dipilih sebagai pembicara terfavorit. Tapi kalau kurang dari 1 menit atau lebih dari 2 menit 30 detik, wah, kita memang tidak bisa dipilih menjadi pembicara terfavorit. Tapi saya yakin teman-teman semua pasti sudah memberikan inspirasi dengan pidato singkat teman-teman. Nah, apa sih tujuan pidato singkat ini? Tujuannya adalah kita bisa berlatih untuk berpikir cepat, tetapi dan berbicara pintar. Aplikasinya seperti apa? Seperti ketika nanti ditanya bos, tiba-tiba Kak Citra lagi makan siang langsung ditanya, Citra, apa pendapat kamu tentang A, B, C? Gitu. Nah, di sini kalau Kak Citra sudah terbiasa dengan pidato dadakan, bisa langsung menyusun struktur. Struktur yang paling mudah dan gampang di pidato dadakan adalah struktur prep, yaitu yang pertama poin. Bisa diulangi dulu pertanyaannya. Misalnya Kak Citra ditanya, apa pendapat kamu tentang produktivitas perusahaan? Kak Citra bisa bilang, pendapat saya tentang produktivitas perusahaan adalah, lalu kasih tahu reason atau alasan. Jadi pertama Kak Citra sudah bilang produktivitas perusahaannya bagus karena ada alasannya. Karena menurut saya penjualan meningkat, seperti itu. Lalu dilanjutkan dengan contoh. Penjualan meningkat, contohnya toko kita tambah banyak Pak, misalnya. Lalu Kak Citra tinggal menutup dengan poin atau ringkasannya. Misalnya, jadi Pak, memang sudah bagus nih penjualan kita. Produk kita meningkat, toko kita juga bertambah jumlahnya. Semoga di tahun depan kita bisa lebih bertambah lagi nih untuk supaya bonus pada karyawan bisa lebih banyak seperti itu. Jadi simpel saja, point, reason, example, point. Seperti itu, tetapi di atas semuanya tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Teman-teman silakan coba 1 sampai 2 menit waktunya untuk teman-teman. Baik, karena kita hari ini temanya adalah film yang mengubah hidup Anda dan juga untuk kata acuannya adalah plot. Untuk arti plot juga sudah diinformasikan tadi dan ada di kotak obrolan juga. Silakan usahakan untuk memakai kata acuan plot seperti itu. Untuk pertanyaan pertama, sebenarnya filmnya sudah diceritakan oleh Toastmaster Brian ya tadi ya. Nah, tapi untuk teman-teman ada yang mau mencoba untuk berpidato dadakan? Kalau saya lihat di sini, atau mau ditunjuk saja ya? Kak Lani. Kak Lani sudah lama tidak mendengar suara Kak Lani. Apakah mau menjadi peserta pertama pidato dadakan, Kak Lani? Ini, kalau begitu, Kak Dian mau mencoba? Saya. Halo? Halo? Kak Brian atau Kak Dian, suara saya jelas ya? Jelas atau tidak? Jelas, jelas, jelas. Oke. Oke, Kak Brian saja ya sebagai Oke. pengarah acara dan kebetulan filmnya sudah dibahas oleh Kak Brian. The Pursuit of Happiness. Ini adalah kisah nyata dari Chris Gardner, berjuang melawan kemiskinan dan tantangan hidup. Menurut Kak Brian, bagaimana menumbuhkan ketekunan dalam diri untuk bisa menghadapi masa sulit? Bagaimana menumbuhkan ketekunan dalam diri untuk bisa menghadapi masa sulit? Toastmaster Brian. Jika saya mendengar kata ketekunan dan saya berusaha berefleksi dengan pekerjaan saya dan kolega-kolega saya,
Saya rasa ada beberapa pengamatan yang saya lakukan bahwa ketekunan itu kurang untuk beberapa orang. Misalnya generasi yang sering banget kita bicarakan, generasi Z, terkait dengan kekunan mereka untuk menyelesaikan sebuah masalah. Jika saya ditanya kemudian bagaimana kita menumbuhkan ketekunan, saya rasa mayoritas akan menjawab bahwa ya kamu harus mencoba untuk mengekspos, untuk terus terpapar dalam sebuah challenge, dalam sebuah tantangan, sehingga di sana dalam ketekunan akan bisa dibentuk. Tapi bagi saya itu bukan salah satu cara untuk menumbuhkan ketekunan. Kenapa? Karena challenge yang dihadapi oleh generasi Z, oleh kita saat ini itu berbeda dengan ketekunan di masa lalu. Misalnya masa lalu lebih banyak terkait dengan kemiskinan, terkait dengan mereka harus jalan jauh untuk mencapai sebuah fasilitas tertentu, sehingga mereka perlu berjuang. Tapi di saat ini ketekunan itu bentuknya lebih banyak berbeda. Misalnya kita isu ketekunan lebih kepada bagaimana kita merespon masalah yang tidak harus dengan berjuang, tidak harus dengan hard working, tapi dengan pekerjaan yang lebih pintar. Misalnya kita mengintegrasikan AI, kita mengintegrasikan beberapa cara yang bisa disokong oleh teknologi. Sehingga saya rasa bagaimana kita menumbuhkan ketekunan itu tidak harus dengan mengekspos, memaparkan diri kita dengan banyak sekali tantangan, tapi untuk berpikir kreatif menyelesaikan masalah tersebut. Oleh karena itu, jangan pantang menyerah untuk mempelajari hal baru, untuk merespon tantangan. Saya kembalikan ke pembawa topik, Mas Monica. Terima kasih, Toastmaster Brian. Toastmaster Brian bagian dari generasi Z atau bukan? Generasi Z awal. Oh, Jadi masih bagus. ada perpaduan. Berarti kita langsung mendengarkan dari sumbernya ya, The Gen Z. Dan selanjutnya, siapa yang mau mencoba? Toastmaster Safira mau mencoba? Mau Toastmaster Monica, boleh. Baik, untuk film yang kedua yang menginspirasi kita adalah Forrest Gump. Forrest Gump menceritakan perjalanan hidup seorang pria sederhana dengan kemampuan luar biasa. Dan Forrest Gump berhasil mengalami berbagai peristiwa penting dalam sejarah dunia. Menurut Toastmaster Safira, apakah kita sebaiknya menyerah atau melawan takdir? Sebelumnya karena Forrest Gump ini seseorang dengan kemampuan berpikir yang cukup rendah, tetapi dia mampu berusaha dan kemudian mengalami berbagai peristiwa penting dalam sejarah dunia. Jadi dia sudah melawan takdir. Nah, kalau menurut Toastmaster Safira, apakah kita sebaiknya menyerah atau melawan takdir? Menurut Toastmaster Safira, apakah kita sebaiknya menyerah atau melawan takdir? Toastmaster Safira. Terima kasih kesempatannya dan pertanyaannya Toastmaster Monica. Jadi untuk apakah kita sebaiknya menyerah atau melawan takdir, ketika pertanyaan itu datang ke pemikiran saya, lalu ada pertanyaan lain yang malah muncul. Apakah takdirnya bagus atau buruk? Kalau takdirnya jadi anak milioner, ya saya pikir tidak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya takdirnya seperti Forrest Gump memiliki keterbatasan, di mana untuk memiliki keterbatasan itu terdapat tantangan untuk hidup mandiri, tentu kita harus berusaha untuk mungkin mengakali keterbatasan itu ya. Ya dalam kata lain bisa melawan takdir atau malah mengembrace takdir itu. Takdir mungkin kita dengan keterbatasan itu takdirnya bukan untuk terbatas tapi takdirnya untuk berusaha. Kalau saya berpikir seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, saya pikir pada akhirnya takdir apapun yang datang ke kita,
kita harus merespon sebagaimana sehingga hidup kita tidak terganggu atau terbatas oleh takdir yang rasanya diberikan oleh kita. Sesuatu yang tidak bisa kita rubah, maka harus kita akali sedemikian sehingga hidup kita menjadi nyaman. Mungkin seperti itu, Toastmaster Monica. Terima kasih. Terima kasih, Toastmaster Safira. Jadi memang kita harus punya tujuan akhirnya ya. Tujuan akhirnya, kalau Toastmaster Safira tadi informasikan, kehidupan yang nyaman. Kalau takdirnya sudah nyaman, kehidupannya sudah nyaman, ya sudah. Jalani dengan baik dan benar. Dan selanjutnya, film ketiga. Ada yang berminat untuk mencoba film ketiga? Film ketiga adalah Rocky. Siapa yang suka tinju? Kalau saya lihat di sini, oh tidak ada yang angkat tangan ya. Kak Andri Firsa mau mencoba 1 sampai 2 menit, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah juga. Kak Andri, kalau Kak Adian Zafran mau mencoba, Kak Hafiz, oh kalau belum ada juga siapa nih? Kak Hafiz, Kak Adian, Andri, apakah ada yang mau mencoba? Untuk Kak Bambang mungkin. Kak Bambang, boleh Kak coba untuk pidato dadakan ya? Boleh. Ya. Ya. Kak Bambang. Ya. Oke, inspirasi film kita adalah Rocky, film ikonik tentang petinju amatir. Rocky Balboa yang diberi kesempatan untuk bertanding melawan juara dunia. Toastmaster Bambang, apa saja menurut Anda yang diperlukan untuk melawan tantangan yang tampaknya mustahil? Apa saja yang menurut Anda diperlukan untuk melawan tantangan yang tampaknya mustahil? Toastmaster Bambang. Baik, terima kasih Kak. Ya, ini film yang masa kecil saya tonton berulang-ulang ya. Jadi filmnya dari 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 awal tinju terus, tapi tidak pernah bosan karena saya lihat tokoh yang ada dalam film ini yang yaitu Rocky Balboa yang diperankan oleh Sylvester Stallone ini adalah sebuah tokoh yang tidak pernah menyerah ya. Jadi dia kalau saya lihat pada saat petinju bahkan beberapa kali dia hancur ya oleh lawan tinjunya, tapi dia terus bangkit terus dan mungkin pernah kalah juga, tapi dia tetap bangkit. Dan saya lihat selain tekad dia yang ingin menjadi juara, mungkin yang membuat dia berhasil, yang pertama ada dukungan dari keluarga dia, terus ada pelatih yang mungkin pelatih yang juga profesional ya, saya lihat dalam film ini. Kemudian fokus, jadi memang fokus dia adalah untuk bertinju. Jadi saya juga menyadari kalau kita punya banyak keinginan tidak fokus juga mungkin juga akan lebih merepotkan dibanding kita fokus. Mungkin kita bolehlah mengambil fokus 1, 2, 3 yang kita ingin capai. Tapi kadang-kadang mungkin saya sendiri juga terlalu banyak yang ingin saya kerjakan jadi tidak fokus. Itu yang saya lihat dalam film ini, pelajaran adalah fokus. Fokus pilih yang terpenting dan punya kemungkinan untuk berhasil. Tapi dalam kasus Rocky Balboa ini kelihatannya sih dia hampir putus asa, tapi dia tidak menyerah. Mungkin karena fokusnya itu. Jadi dia betul-betul fokus, keinginan dia itu gitu. Bukan ada keinginan yang lain. Jadi tidak punya alternatif. Itu aja Kak Monika. Terima kasih. Terima kasih Kak Bambang. Jadi kita harus tahu tujuan dan juga fokus mencapai tujuan itu. Seperti layaknya film, ada plotnya juga, ada alurnya, tapi kita harus tahu endingnya seperti apa yang kita mau. Dan selanjutnya untuk film yang keempat, ada yang berminat untuk mencoba? Saya lihat di sini tamu kita. Oke. Apakah ada? Toastmaster Arif? Mau mencoba Toastmaster Arif?
Master Arif, Filmnya apa, Mbak Monica? ya, sebentar. Saya geser. Oke, film yang keempat adalah The Secret Life of Walter Mitty. Jadi saya sendiri sudah menonton film ini. Film ini adalah tentang Walter Mitty, seorang staf biasa yang selalu bilang iya menuruti peraturan, tapi pada akhirnya dia memutuskan untuk menjalani hal yang di luar kebiasaan dia. Dia memanjat gunung, dia pergi kemanapun yang dia tidak pernah lakukan. Di sini Walter Mitty menjalani kehidupan yang monoton hingga akhirnya dia memutuskan untuk mengikuti petualangan luar biasa. Toastmaster Arif, kapan waktu yang tepat untuk keluar dari zona nyaman dan mengejar impian? Kapan waktu yang tepat untuk keluar dari zona nyaman dan mengejar impian? Toastmaster Arif. Iya, kapan waktu yang tepat untuk keluar dari zona nyaman itu kalau dilihat dari kata motivator tuh kita harus segera keluar dari zona nyaman untuk mencapai kesuksesan gitu. Cuma kalau dari saya sendiri agak berpikir juga, misalnya zonanya misalnya mau lompat dari pegawai ke wirausaha gitu kan, lompatan yang cukup beresiko gitu. Jadi harus kita pikirkan masak-masak untuk kalau kita mau melompat ke zona wirausaha gitu misalnya. Nah, misalnya kalau yang lebih dilihat juga kondisinya, peluang yang akan kita lompat itu sebaik apa gitu. Secara apa prospeknya. Misalnya kita melompat karir itu mungkin lebih kecil resikonya, ya kita harus coba untuk mencapai zona nyaman, untuk melompati zona nyaman ke yang lebih baik, karir yang lebih baik. Kalau pindah pekerjaan mungkin oke gitu dalam hal ini untuk melompati zona nyaman ke zona yang baik, bagus atau lebih nyaman lagi gitu. Gitu aja mungkin. Terima Makasih. kasih Toastmaster Arif. Jadi kita Ya. perlu ada riset ya. Kita harus tahu datanya seperti apa, latar belakangnya seperti apa. Jangan asal-asalan loncat ya. Dan terakhir, pembicara terakhir kita ada yang mau mencoba? Apa katamu? Abian, Kak Andri, Kak Hafid. Ada yang mau mencoba satu lagi untuk mungkin Toastmaster Lutfi, penilai umum kita. Baik, saya ingin mencoba. Terima kasih Toastmaster Lutfi. Inspirasi film kita adalah A Beautiful Mind, mengisahkan kisah nyata John Nash, seorang matematikawan jenius yang berjuang melawan skizofrenia. Film ini mengajarkan tentang ketahanan mental. Toastmaster Lutfi, apa saran Anda untuk teman-teman yang sedang berjuang dalam hal kesehatan mental? Apa saran Anda untuk teman-teman yang sedang berjuang dalam hal kesehatan mental? Toastmaster Lutfi. Baik, terima kasih PPD, Monica, untuk pertanyaan yang cukup kompleks. Mengenai pertanyaan yang diberikan, bagaimana saran saya terhadap saudara-saudara yang memiliki kendala atau masalah dalam kesehatan mental untuk tetap semangat, tetap optimis? Saya rasa cukup bijaksana jika saya memberikan saran atau pandangan bahwa setiap orang memiliki keistimewaannya masing-masing, termasuk saudara-saudara kita yang memiliki kendala dalam kesehatan mental tersebut.
Seperti yang diberikan dalam contoh pertanyaan tersebut, seorang pengidap skizofrenia, jika saya tidak salah, memiliki kecerdasan yang bisa dibilang melampaui orang-orang umumnya. Jika saya tidak salah, seorang pengamat astronomi, Stephen Hawking, juga memiliki keterbatasan dalam hal fisik, tapi justru di sisi lain kecerdasannya melampaui orang umumnya. Jadi hal ini perlu ditekankan, diresapi dalam dirinya, diresapi dalam diri rekan-rekan yang memiliki kekurangan dalam kesehatan mental, untuk tetap percaya, untuk tetap optimis bahwa mereka memiliki keistimewaannya masing-masing, dan suatu saat keistimewaannya tersebut pasti akan dibutuhkan oleh orang-orang sekitar, orang-orang terdekat, bahkan untuk halayak yang lebih luas. Jadi tetap maju dan tetap semangat. Demikian, kembali ke PPD Monica. Terima kasih Toastmaster Lutfi. Ya, keterbatasan tidak bisa membatasi kita ya. Jadi kalau kita mau sesuatu, silakan berusaha semaksimal mungkin. Terima kasih untuk kelima pembicara pidato dadakan. Apakah boleh saya mendengarkan laporan dari pewaktu Toastmaster Sartono untuk laporan waktu berbicara? Baik, terima kasih Toastmaster Monica. Jadi berdasarkan perhitungan waktu, untuk Kak Brian itu 2 menit 15 detik, untuk Kak Safira 1 menit 46 detik, untuk Kak Bambang 1 menit 57 detik, untuk Kak Arif 1 menit 32 detik, dan untuk Kak Lutfi terakhir 1 menit 56 detik. Demikian, Toastmaster Monica. Terima kasih, Kak Sartono. Jadi untuk teman-teman semuanya, silakan pilih pembicara yang menginspirasi kalian dan menjadi favorit kalian. Ada Kak Brian, Safira, Bambang, Arif, dan Lutfi. Silakan informasikan langsung kepada Toastmaster Lani. Namanya adalah PS Script Lani. Ini saya kirim juga pembicara terfavorit saya pada kalian. Baik, sambil menunggu teman-teman memberikan pesan kepada Kalani, boleh ya dibuka kameranya karena kita akan berfoto bersama. Kak Afidz boleh langsung informasikan pesannya kepada Kalani, PS Triplani. Boleh dibuka kameranya Kak Adian, Kak Andri, Kak Lili. Apakah sudah terbuka semuanya, Kak Lili? Baik. Kak Lili? Oke. Kak Andri? Belum sedang berhalangan? Oh, baik. Saya akan foto 1, 2. Pertama senyum biasa ya. Pertama berikan senyum terbaik saja. Oke, 1, 2, 3. Ya, simpan terlebih dahulu. Dan yang kedua, berikan gestur menurut Anda dari film kesukaan Anda. Silakan. Akan saya foto 1, 2, 3. Terima kasih. Dengan ini, sesi pidato dadakan sudah selesai. Saya kembalikan layar kepada pengarah acara kita, Toastmaster Brian. Terima kasih Toastmaster Monica. Kita beri aplaus sekali lagi untuk Toastmaster Monica dan teman-teman yang berani untuk memberikan pendapat, untuk bercerita terkait dengan pendapat mereka terkait dengan film-film tadi yang disampaikan oleh Toastmaster Monica. Baik, teman-teman, kita akan memasuki sesi terakhir, yaitu sesi penilaian. Namun, sesi ini saya tidak akan membawakan, namun akan dibawakan oleh penilai umum. Baik, kepada Toastmaster Lutfi, saya persilakan untuk memulai sesi penilaian umum.
Kepada Toastmaster Lutfi, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih pengarang acara Toastmaster Brian. Kita memasuki sesi penilaian umum. Namun sebelum kita masuk lebih dalam terkait dengan sesi penilaian umum atau evaluasi terkait dengan meeting hari ini, kita akan memulai dengan penilaian individu, yang mana yang akan dimulai oleh penilai pertama, yaitu Toastmaster Ade. Baik, Terima kasih waktu dan Toast. tempat saya persilakan. Rekan-rekan Toastmaster dan juga para tamu, sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Toastmaster Lily yang tadi sudah menyampaikan pidato yang inspiratif kepada kita semua. Dari penampilan Toastmaster Lily hari ini, saya akan memberikan umpan balik terkait aspek-aspek yang akan dinilai oleh juri ketika kontes divisi nanti. Yang pertama yaitu dari struktur pidatonya. Pidato yang disampaikan oleh Toastmaster Lily tadi sudah sangat terstruktur. Ada pembukaan, isi, yang menceritakan tentang pengalaman dari Toastmaster Lily, dan juga penutup, ajakan dari pidato itu sendiri. Dan juga dari pidato yang saya dengarkan tadi, saya mengambil kesimpulan bahwa tujuan dari pidato Toastmaster Lily adalah mengajak. Toastmaster Lily mengajak kepada kita semua untuk merasa cukup, untuk bersyukur, dan yang paling utama adalah tidak hanya bagaimana kita merasa cukup untuk diri sendiri, tapi bagaimana kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Dari segi orisinalitas sudah jelas menurut saya, kita semua sepakat bahwa yang disampaikan oleh Toastmaster Lily tadi adalah berdasarkan dari pengalaman pribadinya. Toastmaster Lily merasa cukup terkait bagaimana nilai yang didapatkan ketika kuliah, cukup merasa menjadi seorang ibu dari 3 orang anak, dan juga mengajak kita cukup tentang kehidupan ini, tadi berbagi cerita tentang pengalaman orang lain juga. Kemudian juga dari penampilan Toastmaster Lily mendukung pesan yang disampaikan, bahasa tubuhnya mudah dipahamin, kemudian juga dari suaranya jelas, dari volume, kemudian juga dari intonasi, mudah dipahami oleh kita sebagai audiens. Kemudian juga dari sisi kesesuaian, dari pidato yang disampaikan Toastmaster Lily menurut saya sesuai, dan juga ada benang merah dan mudah dipahami, sehingga ada keterikatan dari kita sebagai audiens karena bercerita tentang pengalaman sehari-hari, kemudian menghimbau dan juga mengajak kepada kita untuk bagaimana bisa tidak hanya merasa cukup untuk diri sendiri, tapi juga bisa bermanfaat bagi orang lain. Tata bahasa juga dari segi pengucapan mudah dipahamin, tata bahasanya terstruktur. Namun rekan-rekan semua, dari apa yang sudah disampaikan oleh Toastmaster Lily, menurut saya akan lebih baik jika ada beberapa hal atau beberapa aspek yang bisa lebih ditingkatkan lagi. Yang pertama, yaitu dari segi ide utama pidato. Dalam Toastmaster, kita diajarkan untuk fokus kepada satu ide utama. Kenapa? Karena waktu yang disediakan untuk kita berbicara sangat terbatas, sehingga akan lebih baik jika kita fokus pada satu ide utamanya. Kalau dari judul pidato cukup yang disampaikan oleh Toastmaster Lily tadi, menurut saya akan lebih baik jika fokus kepada satu ide utama. Misalkan, apakah fokus pada merasa cukup ketika Toastmaster Lily mendapatkan nilai ketika kuliah, atau sebagai seorang ibu, atau fokus di pengalaman orang lain tadi, misalkan dari penjual tempe yang diceritakan oleh Toastmaster Lily. Kemudian yang kedua, yaitu jeda. Alangkah lebih baiknya ketika kita menyampaikan pidato atau ketika kita berbicara di depan publik, ada jeda. Jeda ini penting sekali rekan-rekan Toastmaster dan juga para tamu. Yang pertama, sebagai pembicara, jeda memberikan kesempatan kepada kita sebagai pembicara untuk mengambil nafas. Karena bayangkan berbicara 10 menit atau lebih, kita tanpa jeda, tentunya nafas kita akan kesusahan, kita akan ngos-ngosan. Kedua, dengan adanya jeda, memberikan kesempatan kepada audiens atau pendengar kita untuk mencerna pesan yang kita sampaikan. Misalnya tadi sebelum Toastmaster Lily menyampaikan, setelah 15 tahun yang lalu, bla bla bla, nah alangkah baiknya sebelumnya Toastmaster Lily jeda terlebih dahulu. Atau misalkan tadi ketika di pembukaan, untuk menarik perhatian audiens, 30 detik pertama adalah waktu yang paling menentukan bagi kita untuk bisa membuat audiens tertarik apa tidak dengan apa yang kita bicarakan. Jadi alangkah lebih baiknya, misalnya 5 detik pertama kita tidak langsung menyampaikan kalimat pertama. Kita berhenti sejenak, kita pandang kanan kiri, kemudian baru sampaikan kalimat pertama. Kemudian yang kedua, yaitu dari area berbicara. Alangkah lebih baiknya ketika kita berbicara, kita menguasai seluruh area panggung. Jadi tidak hanya pada satu titik, tapi juga kita
berpindah ke kanan, ke kiri, ke depan, atau ke belakang. Tentunya yang utama adalah senternya di tengah panggung. Ini memudahkan kita sebagai pembicara agar kita tidak merasa tegang. Karena bayangkan rekan-rekan, kalau kita hanya diam di satu titik, apalagi ini sebuah kontes, tentunya akan sangat menegangkan. Karena dari berdasarkan pengalaman saya, meskipun sudah berkali-kali ikut kontes, dan meskipun kita sudah sangat siap, perasaan tegang itu pasti ada. Nah, dengan kita bergerak, tidak hanya di titik tengah, ke kanan, dan ke kiri, itu membuat peredaran darah kita menjadi lebih lancar, sehingga mengurangi ketegangan. Dan juga dari sisi audiens, kita tidak terlihat monoton, hanya diam di satu tempat saja. Secara keseluruhan, saya menyukai pidato yang disampaikan oleh Toastmaster Lily hari ini. Pidatonya terstruktur berdasarkan pengalaman pribadi dan juga bahasa tubuh yang mendukung pesan yang disampaikan. Saya percaya melalui umpan balik yang sudah disampaikan tadi, ke depan Toastmaster Lily bisa menyampaikan pidato yang lebih baik lagi. Dan kita semua di sini berharap semoga pulang dari kontes divisi nanti, Toastmaster Lily bisa menjadi juara 1 dan menjadi kebanggaan Jakarta Bahasa Toastmaster. Terima kasih. Wow, baik, terima kasih Toastmaster yang terhormat di TMAD telah memberikan evaluasi yang begitu komprehensif dan solutif untuk pidato dari Toastmaster Lilik. Saya rasa itu akan berguna sekali untuk persiapan kontes Toastmaster Lilik. Lalu kita akan melanjutkan dengan sesi penilaian individu yang kedua, yaitu akan didemonstrasikan oleh Toastmaster Dian. Toastmaster Dian, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada penilai umum. Ya, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat ya kepada Toastmaster Bambang dan juga rekan-rekan yang lain juga boleh memberikan apresiasi. Silakan untuk memberikan apresiasi juga kepada Toastmaster Bambang. Jadi di sini adalah bahwa yang sudah mau mengambil, yang telah mengambil tantangan besar dalam proyek Managing a Difficult Audience. Saya rasa ini adalah salah satu proyek yang sulit juga gitu kan. Jadi kalau di sini adalah menurut saya, pertama kita berpidato. Berpidato itu adalah satu hal. Terus kemudian ternyata di dalam berpidato itu kita bisa belajar untuk memiliki keahlian yang lain. Jadi bagaimana dalam situasi tertentu ketika kita berpidato, kita membutuhkan pengendalian emosi sama strategi komunikasi yang baik juga gitu. Dan dari tadi ketika saya, dan saya akan menilai untuk yang dari pidatonya Toastmaster Bambang ini, yang saya suka itu adalah yang pertama sikapnya tenang gitu kan, dan tetap tersenyum. Jadi di sini Toastmaster Bambang berhasil untuk menjaga ekspresi wajahnya itu tetap positif gitu. Ketika tadi kan saya ada memberikan interupsi gitu ya, ketika ada tantangan dari audiens, dan walaupun mungkin sepertinya agak sedikit kaget, tapi tidak terlalu terlihat gitu. Jadi terlihatnya lebih ke arah bahwa Toastmaster Bambang nih tetap kelihatan memegang kendali lah gitu kan, tenang sama tetap tersenyum gitu kan. Terus kemudian yang kedua adalah Toastmaster Bambang juga masih bisa untuk tetap mempertahankan kontak mata dengan audiensnya gitu. Ini menurut saya adalah salah satu teknik komunikasi yang baik juga gitu, sehingga tidak terbawa emosi saat ada menghadapi audiens. Kemudian dan juga dari sini kita bisa melihat bahwa sudah terbentuk ada kepercayaan diri di dalam diri Toastmaster Bambang ketika menghadapi audiens itu. Dan tentunya ini adalah saya juga ingin memberikan saran untuk pengembangan untuk supaya pidatonya Toastmaster Bambang ini akan lebih wow lagi lah gitu kan ya. Jadi mungkin di sini adalah proyeknya ini yang hari ini adalah sekitar 10 sampai 15 menit gitu kan. Nah, dari pidato Toastmaster Bambang tadi bisa ditambahkan supaya bisa menjadi 10 menit, itu kurang lebih adalah sertakan pengalaman pribadinya gitu, pengalaman pribadi. Kemudian dari kan tadi ada film itu memberikan inspirasi ya tentang narkoba gitu kan ya, bagaimana dari film itu pengalaman pribadinya Toastmaster Bambang bisa ditambahkan gitu kan. Terus kemudian yang ketiga adalah
manajemen waktu. Jadi karena hari ini kurang dari 10 menit, kalau saya Toastmaster itu tidak ada yang gagal, dan juga maksud saya adalah yang ada kita terus berkembang gitu kan. Dan proyek ini tuh bagus sekali untuk kita melatih kemampuan menghadapi audiens. Nah, ya menurut saya adalah diulang saja lagi untuk proyek ini. Jadi di sini nanti ada kesempatannya Toastmaster Bambang untuk mencoba lagi nih kemampuan selain berpidato juga menghadapi audiens itu. Jadi bisa diulang lagi. Kemudian menurut saya secara itu saja untuk sarannya. Secara kesimpulan adalah hari ini adalah Toastmaster Bambang sudah melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam proyek ini. Jadi di sini Toastmaster Bambang sudah berpidato, kemudian juga menghadapi audiens gitu. Jadi saya sangat menantikan untuk di pidato-pidato Anda selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih penilaian individu Toastmaster Dian untuk evaluasi yang objektif mengenai pidato yang telah didemonstrasikan oleh Toastmaster Bambang. Lalu kita akan melanjutkan ke sesi penilai individu yang ketiga, yaitu Toastmaster Sabrina. Toastmaster Sabrina? Bukan, sorry. Oh, maaf. Baik, untuk penilai individu yang ketiga yaitu Toastmaster Anung. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada penilai umum, Toastmaster Lutfi. Baik, selamat kepada Toastmaster Yohana yang telah berhasil menyelesaikan proyek 1 di level 2 tentang memahami gaya komunikasi Anda. Terima kasih Kak Yohana yang telah menyampaikan pidato yang bagus dan sangat menarik. Terima kasih banyak untuk Anda karena telah berbagi pengetahuan dan pengalaman berharga tentang gaya komunikasi. Dan tentu saja Anda adalah aset bagi klub Jakarta Bahasa. Memahami gaya komunikasi, itulah tujuan utama dari proyek Anda. Memahami gaya komunikasi sangatlah krusial karena setiap orang memiliki cara berbeda dalam berbicara, mendengar, dan merespons. Ada banyak manfaat memahami gaya komunikasi. Satu, contohnya adalah menghindari kesalahpahaman. Yang kedua, membangun hubungan yang lebih baik. Dan tiga, memperkuat pengaruh sebagai pemimpin. Dari pidato Anda, saya memuji Anda atas kepercayaan diri yang kuat. Anda sangatlah menguasai panggung pada siang hari ini, menyampaikan materi dengan tenang dan beberapa kali melempar senyuman ke audiens. Namun, saya rasa hari ini bukanlah hari terbaik Anda, Kak Yohana. Saya ada saran. Yang satu adalah memperbaiki kecepatan bicara Anda, terutama di bagian yang penting. Bagi saya tadi tempo pidato Anda terlalu cepat di beberapa bagian, sehingga susah bagi saya untuk memahami setiap poin dari pidato Anda. Anda bisa melakukan ini dengan dua cara. Yang pertama, bicara lebih lambat yang akan memberikan lebih banyak waktu bagi penonton untuk mendengar dan mencerna setiap kata yang Anda sampaikan. Yang kedua adalah saran saya untuk memperbaiki gerakan atau bahasa tubuh. Nah, ini saya sarankan agar Anda berlatih untuk berdiri tegak dan seimbang. Lakukan ini untuk seluruh pidato Anda. Kemudian ketika Anda sudah bisa melakukannya secara alamiah, coba untuk melakukan gerakan yang lebih kompleks, yang akan menguatkan dan menyempurnakan konten yang Anda sampaikan. Ujian terakhir saya adalah untuk struktur pidato Anda yang sangat rapi. Sangat efektif bahwa Anda menghubungkan kembali materi tentang gaya komunikasi di awal ke bagian akhir. Hal ini memberikan kesan bahwa Anda telah mempersiapkan konten dengan hati-hati. Anda telah berhasil memenuhi tujuan utama proyek ini. Selamat. Jadi saya memuji Anda terlebih dahulu atas kepercayaan diri Anda yang kuat dan merekomendasikan agar Anda meningkatkan penyampaian Anda dengan berbicara lebih lambat pada bagian yang penting. Dan tingkatkan dengan gerakan atau bahasa tubuh yang lebih kompleks. Ujian terakhir saya berkaitan dengan struktur Anda yang jelas dan terorganisir dengan baik. Baiklah,
pidato yang sangat bagus, Kak Yohana. Saya tunggu pidato yang lain. Terima kasih. Kembali ke penilai umum. Baik, terima kasih penari individu yang ketiga Toastmaster Anung atas umpan balik yang diberikan. Jadi sedikit memodifikasi, kita akan memiliki penilai umum selanjutnya ya untuk Toastmaster Sabrina. Baik, untuk sesi penilai individu selanjutnya yaitu Toastmaster Sabrina yang mana akan mengevaluasi evaluasi yang telah diberikan oleh Toastmaster Dian. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, suara saya terdengar kah? Cukup terdengar. Terdengar. Oke. Ada yang bilang kalau umpan balik adalah sarapan untuk para juara. Dan saya lihat sih dari penampilannya Toastmaster Dian sebagai seorang penilai individu, Toastmaster Dian adalah seorang juara juga. Nah, saya bisa bilang begini karena beberapa hal. Yang pertama, saya suka Toastmaster Dian memberikan apresiasi di bagian awal, bahkan di bagian pembukaan ya, sebelum memberikan beberapa hal yang bisa ditingkatkan lagi di pidatonya Toastmaster Bambang. Menurut saya ini amat bagus, apalagi kalau misalkan ada pembicara yang terlihat gugup. Meskipun ada perdebatan mengenai teknik sandwich method ini, tapi menurut saya bagus tetap diberikan di awal apresiasi untuk memberikanlah pesan-pesan bahwa penampilan yang sudah kita berikan tadi sudah bagus atau sudah ada aspek-aspeknya yang bisa dipertahankan. Nah, yang kedua, saya juga suka di bagian akhir Toastmaster Dian, dan saya pikir seringkali penilai individu kadang-kadang suka lupa, yakni memberikan simpulan lagi nih, di mana Toastmaster Dian mengulang kembali apa beberapa hal yang tadi sudah disebutkan sudah bagus dan apa yang sudah bisa ditingkatkan. Karena mau tidak mau memang kita sebagai manusia seringkali hilang fokus ya, dan lupa tadi apa yang disampaikan. Jadi penyampaian hal tersebut kembali di bagian simpulan amat tepat sasaran. Kalau begitu, apa lagi yang bisa ditingkatkan? Yang pertama, sebagai penilai individu, menurut saya pribadi, di bagian awal kita tidak perlu mengulang kembali apa yang sudah disampaikan atau apa yang sudah kita lihat dari seorang pembicara. Karena kita semua juga mengobservasi hal tersebut. Begitu. Akan tetapi, hal yang bisa kita lakukan adalah memberikan impresi atau kesan terhadap apa yang sudah disampaikan atau apa yang sudah dilakukan oleh pembicara daripada diulang kembali nih apa yang tadi sudah disampaikan atau dilakukan. Lebih tepat sasaran juga ya. Dan yang kedua adalah kurangi kata mungkin. Saya lihat tadi Toastmaster Dian banyak sekali menggunakan kata mungkin ya dalam memberikan umpan balik. Nah, sebagai seorang penilai individu, apalagi seseorang yang memberikan umpan balik, akan terkesan jadi kurang mantap nih atau kurang meyakinkan. Padahal kan kita sama-sama tahu itu memang apa yang Toastmaster Dian pikirkan. Jadi, kurangi kata mungkin, sampaikan saja dengan tegas, lugas, dan menyenangkan. Di akhir kata, saya merasa Toastmaster itu seperti kata Toastmaster Dian, tidak ada yang namanya gagal. Yang ada hanyalah kesempatan untuk berkembang atau menjadi juara. Jadi teruslah menjadi juara bagi para pembicara-pembicara kita melalui evaluasi yang Toastmaster Dian sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Toastmaster Sabrina atas umpan balik yang begitu impresif untuk evaluasi yang telah diberikan oleh Toastmaster Dian. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, saya rasa untuk detail waktu mohon disampaikan melalui kolom chat ya, Toastmaster Sartono, sehingga kita bisa maju ke report atau pengumuman yang akan diberikan oleh role selanjutnya. Baik. Sambil menunggu laporan dari pewaktu, kita akan melanjutkan untuk laporan yang akan diberikan oleh guru kita, yaitu pemerhati tata bahasa dan kata acuan, Toastmaster Citra. Saya persilakan. Baik, terima kasih Toastmaster Lutfi. Saya akan menyampaikan laporan saya hari ini. Daftar para pengguna kata acuan hari ini, untuk kata acuan sayangnya masih sedikit sekali disebutkan hari ini ya, yaitu plot. Kemudian untuk penggunaan tata bahasa yang tidak sesuai dan saran untuk perbaikan,
Untuk membicara pidato disiapkan maupun pidato dadakan sudah cukup baik, tapi ada sedikit masukan dari saya. Misalnya untuk penggunaan kata kamu, kita bisa ganti menjadi Anda karena kita ada di forum yang formal. Kemudian embrace, kita bisa ganti menjadi merangkul. Kemudian cuma bisa kita ganti jadi tapi. Kemudian yang oke bisa diganti menjadi yang baik. Terus kemudian kita ganti jadi lalu kemudian. Dan terakhir mungkin untuk kolom chat kita bisa ganti menjadi kolom percakapan supaya lebih formal dan menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian daftar kutipan, pemikiran, kata-kata atau ucapan yang disukai. Jadi hari ini banyak sekali ucapan yang saya sukai dan berikut adalah beberapa di antaranya. Hidup untuk diri sendiri tidak pernah ada kata cukup. Tapi hidup bermanfaat bagi orang lain itu baru cukup. Narkoba merendahkan harga diri, lebih rendah dari nol. Dalam hidup ada jalan yang harus dihindari, tidak peduli seberapa menggodanya, jalan itu terlihat. Kemudian tidak hanya logika atau emosi yang penting, tapi keseimbangan dari dua hal tersebut. Setiap orang memiliki keistimewaannya masing-masing. Baik, seperti itu laporan dari saya hari ini. Kembali ke penilai umum Toastmaster Lutfi. Baik, terima kasih Toastmaster Citra atas laporan yang mendetail. Saya rasa ini sangat penting, terutama untuk saya sendiri. Terkadang saya belajar bahasa asing begitu intens, sehingga lupa. Beberapa kata bahasa ibu saya sendiri saya lupakan. Terima kasih Toastmaster Citra. Kita lanjut ke eh, laporan pemerhati bunyi tanpa makna yang akan disampaikan oleh, saya lupa lagi siapa ini ya. Toastmaster Safira ya? Toastmaster Safira. Baik, Toastmaster Safira, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih Toastmaster Lutfi. Sekarang saya akan menyampaikan laporan terkait perhitungan pengisi suara dan bunyi tak bermakna. Untuk Kak Lili, terdapat 2 bunyi tak bermakna. Lalu untuk Kak Bambang, terdapat 1 kata berulang. Dan untuk Kak Yohana, terdapat 6 bunyi tak bermakna. Sekian laporan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Toastmaster Safira untuk laporan yang telah diberikan. Selanjutnya yaitu terkait dengan penilaian umum, yang mana saya akan menilai berdasarkan observasi saya mulai dari awal pertemuan dilakukan hingga sesi ini dimulai. Yang pertama untuk eh, ketua klub atau klub presiden yaitu Toastmaster Dian mengenalkan Toastmaster yang begitu mendetail dengan cara yang begitu impresif. Saya rasa penggunaan pemetaan Toastmaster itu begitu penting untuk setiap presiden yang melakukan pengenalan terhadap audiens yang baru. Karena apa? Toastmaster ini merupakan klub yang begitu besar sehingga kita harus menyampaikan bahwa kesempatan yang akan didapatkan juga begitu besar. Lalu untuk pengarah acara Toastmaster Brian, saya sangat mengapresiasi untuk sikap dekteris yang telah Anda tunjukkan mengenai bagaimana cara memulai sebuah meeting, bagaimana cara untuk mengajak audiens untuk mengenali tema apa yang akan dibahas mengenai meeting atau pertemuan hari ini, yaitu Anda mencoba untuk mendemonstrasikan melalui film yang telah Anda tonton sebelumnya. Selanjutnya untuk sesi pidato yang dipersiapkan, Toastmaster Lilik, saya sangat menikmati sesi yang Anda bawakan, yaitu pidato yang begitu memukau, yang mana Anda begitu banyak menggunakan bahasa yang deskriptif, kemudian bahasa tubuh yang begitu intens, yang Anda tunjukkan,
lalu penutup yang sangat baik. Selanjutnya untuk saran yang mana akan bermanfaat untuk proyek yang selanjutnya, yaitu coba gunakan intonasi yang begitu variatif. Karena saya rasa intonasi cukup penting dalam mempengaruhi kualitas pidato. Yang kedua, untuk Master Bambang, saya rasa ini proyek yang cukup kompleks ya. Namun saya rasa Anda berhasil untuk bersikap deksteritas dalam merespon pertanyaan-pertanyaan dadakan yang dilontarkan oleh audiens. Kemudian saran untuk perbaikan yaitu harap mengacu pada waktu yang telah ditentukan. Karena apa? Waktu merupakan salah satu item atau poin penunjang kesuksesan pidato. Selanjutnya untuk Toastmaster Yohana, saya sangat mengapresiasi penggunaan majas yang begitu variatif dalam sesi pidato Anda. Yang pertama, saya menangkap penggunaan majas metafora, di mana pada awal Anda menggunakan perumpamaan untuk berandai-andai keluar angkasa, yang mana membandingkan hal tersebut sama dengan memulai sebuah pidato. Selanjutnya untuk penggunaan majas simile, seperti yang saya sampaikan. Dan yang terakhir, yaitu hal yang sangat saya apresiasi dan saya sangat suka, yaitu Anda berhasil untuk mengajak audiens untuk tetap hidup dalam pidato Anda. Baik, untuk sesi selanjutnya itu pidato yang dipersiapkan. Yang pertama Toastmaster Brian, lalu Toastmaster Safira, kemudian Toastmaster Bambang, dan Toastmaster Arif. Saya sangat belajar banyak mengenai sesi atau pidato dadakan yang Anda berikan, karena hal tersebut memberikan saya ide atau cara untuk mengimplementasikan di sesi yang sama. Lalu untuk sesi evaluasi, Toastmaster yang terhormat Ade, lalu Toastmaster Dian, kemudian Toastmaster Anam, lalu Toastmaster Sabrina, Anda berhasil untuk memberikan umpan balik yang begitu solutif, komprehensif, objektif, detail. Lalu saran untuk Anda yang ingin saya berikan adalah coba ganti tepuk tangan untuk mengapresiasi eh, kontestan atau penyampaian pidato dengan sebuah kata yang mana tidak jauh beda dengan sebuah apresiasi yang telah ditunjukkan oleh Toastmaster Sabrina. Seperti umpan balik adalah makanan untuk para juara. Hal tersebut sangat impresif sekali untuk memulai sebuah evaluasi. Lalu untuk role, yaitu pemerhati bahasa, untuk table topic master, dan yang lainnya, Anda begitu memukau. Saya rasa cukup demikian untuk sesi penilaian umum. Saya kembalikan kepada pengarah acara, Toastmaster Brian. Terima kasih Toastmaster Lutfi dan tim. Kita beri aplaus sekali lagi untuk evaluasi dan nilai-nilai pembelajaran yang disampaikan oleh teman-teman dari tim penilai umum. Nah, ini next agenda berikutnya adalah yang ditunggu-tunggu nih, karena tadi Toastmaster Lani sudah mengumpulkan voting jejak pendapat siapa yang kemudian akan dinobatkan sebagai pembicara dadakan terbaik, kemudian evaluator terbaik. Tak lama lagi saya memanggil Toastmaster Lani untuk memberikan panggung kehormatan kepada Toastmaster Lani. Ya, Dipersilakan. terima kasih pengarah acara Toastmaster Brian Hussein. Saat ini saya mau menyampaikan panggung kehormatan untuk pidato yang dipersiapkan, yaitu hanya satu yang memang lulus dalam segi pengaturan waktu, yaitu Toastmaster Yohana. Silakan Toastmaster Yohana. Ini saya fotonya gimana ya? Bentar. Saya bantu aja, Kak, sebenarnya. Iya.
Tolong ya. Boleh di Ya, terima Nah, kasih. boleh di ternyata ada suaranya. Maaf, maaf. boleh di spotlight untuk Yohana. Um, ya, silakan. Kalian boleh bantuannya untuk spotlight Yohana? Oh, sebentar. Sudah kok. Ah, Ya. sudah. Oh, sudah ya untuk Yohana ya. Belum sudah. Oke. Baik, sebentar ya. 1, 2, 3. Yuk, tepuk tangan buat Toastmaster Terima kasih. Yohana. Ya, Selanjutnya, untuk pidato dadakan Toastmaster Lutfi. Silakan. silakan untuk Toastmaster Lutfi diberikan spotlight. Boleh. Nggak ketemu. Toastmaster Lutfi diberikan Ketiga. spotlightnya. Untuk penilai udah ya? Sudah ya? Belum karena Toastmaster Lutfi belum diberikan spotlight. Boleh Oh gitu. kalian? Sebentar ya, aku tidak melihat. Ada Oke. PU Straight Lutfi. Oke, sebentar. Ya, Maaf. boleh di spotlight. Oh iya. Baik. Ya, 1, 2, 3. Terima kasih Toastmaster Lutfi. Kalani, silakan selanjutnya. Selanjutnya, untuk penilai individu terfavorit hari ini, Toastmaster Sabrina Fitria. Silakan. Silakan Kak Sabrina di spotlight. PI 3 Straight Sabrina. Lihat, selanjutnya. Berikan senyum terbaik. 1, 2, 3. Terima kasih. Sudah. Ya, silakan selanjutnya untuk sertifikat kehormatan selanjutnya, Kak Dian. Oh ya, baik. Hari ini kita akan berikan sertifikat kehormatan. Sebentar ya. Untuk apakah sudah terlihat? Sudah terlihat? Untuk Kak Lili, boleh di spotlight. Sebentar. Kak Lilik sepertinya tidak buka ini ya. Kak Lilik buka kamera kah? Oh, sudah buka kamera, Kak Lili. Oke, sebentar. Kak Lili Jayaningsih. Oke. Baik. Sebentar ya. Silakan berikan senyum terbaik. 1, 2, 3. Terima kasih, Kak Lili. Oke, selanjutnya untuk penilai individu DTM Ade Herawan. Boleh dibuka kameranya? Oke, sebentar. Ya, silakan. Ya, sebentar. Berikan senyum terbaik. 1, 2, 3. Terima kasih. Sekian dari saya. Silakan dilanjutkan. Oke, Silakan. terima kasih Toastmaster Lani dan juga tadi bantuan dari Toastmaster Monica untuk menangkap juara-juara kita pada pagi hari ini. Dan saya di sini sebagai pengarah acara pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih atas pelajaran dari pidato-pidato teman-teman yang tadi disampaikan. Semoga hari ini kita bisa belajar terkait dengan film
apa saja yang merubah hidup teman-teman begitu. Sebagai penutup, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah hadir, baik itu anggota jabat maupun teman-teman tamu, dan yang harapannya semoga lekas bergabung dengan Toastmaster agar bisa belajar tentang public speaking dan leadership secara lebih terstruktur dan juga lebih tercapai. Untuk itu saya tutup sebagai pengarah acara. Saya akan kembalikan waktu kepada Toastmaster Dian sebagai presiden dari Jakarta Bahasa Toastmaster. Kepada Toastmaster Dian, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Toastmaster Brian. Dan untuk penutup, kalau tadi si pembuka dari saya sebagai pengurus klub, dan untuk penutupnya akan diwakilkan oleh Toastmaster Anom sebagai Kabid Pendidikan. Baik, terima kasih kepada Kak Dian sebagai Presiden Klub Jakarta Bahasa. Saya sebagai VPI akan menutup pertemuan pada siang hari ini. Sebelumnya saya akan menanyakan mengenai bagaimana kesan Anda setelah mengikuti pertemuan online pada siang hari ini kepada para tamu yang telah hadir. Saya ingin menyapa kepada tamu Kak Hafiz. Halo, selamat siang Kak Hafiz. Apakah Anda masih di depan kamera? Iya, siang Halo Kak. Kak Hafiz, selamat siang. Kak Hafiz, kalau boleh tahu, Kakak tahu dari mana Kak bisa mengetahui tentang pertemuan online jabat pada siang hari ini? Saya tahu dari ini Kak, dari Instagram. Sama sebelumnya tuh saya pernah ikut acara yang di Museum Nasional. Oh, oke. Ah. Eh,